Apakah benar ratusan ribu pekerjaan, mungkin jutaan pekerjaan yang bakal diganti sama AI? Jawabannya, benar. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Or artificial intelligence. Tapi kalian tuh salah cara berpikirnya. Karena AI itu lebih menyeramkan karena udah ada di depan mata kita. Semua orang bisa ngerasain teknologinya. Jadi semua orang ngerasa ada ancamannya. And trust me, kalau kalian nggak adaptasi, semua kerjaan yang kalian punya sekarang, sooner or later, either bakal diganti nama AI atau diganti nama robotics. Lihat, AI sekarang udah kayak gini, robot udah kayak gini. Pertanyaannya gini, ini bukan pertama kalinya terjadi di revolusi industri atau apapun itu ya. Karena dulu pas zamannya labor, orang jadi petani, orang bikin makanan dan lain-lain, sekarang udah banyak banget pekerjaan diganti sama mesin. Habis itu kita ngomong banyak banget ya soal pen and paper, printing, menjahit, bertani. Itu mayoritas pekerjaan yang sebenarnya bisa diganti sama mesin. Pertanyaannya dulu ngomel nggak kita? Pas kok kerjaannya diganti sama pabrik, diganti sama, justru kita berterima kasih sama pabrik. Kenapa? Sebagai konsumen kita dapat barang yang lebih bagus dan lebih murah. Dan itu hal yang bakal terjadi sama AI. Bedanya AI disruptionnya semasif itu dan masing-masing dari pekerjaan kalian itu terancam buat tidak. Tapi sama kayak quote-nya Jensen Huang nonton waktu di acara di Tribata, yang bakal ngegantiin kalian itu bukan AI, tapi orang yang bisa menggunakan AI. Nanti gue bakal jelasin fenomenanya. Kalau kalian mau tak tergantikan, kalian harus ngapain? Karena Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan di mana masyarakatnya bakal jobless, pengangguran. Sesimpel karena orang yang tidak akan pernah bisa digantikan sama AI adalah orang yang bisa berpikir kritis atau orang yang kreatif. Video ini sebagai contoh ya, gue lagi collab sama Dreamina AI. Hampir semua klip-klip di sini, foto, video, itu hasil dari AI. B-roll dan lain-lain, ngekat kerjaan editor gue yang butuh berjam-jam jadi cuma hitungan menit. Kalau kalian ngikutin Instagram gue, kalian sadar kan kalian tuh ketipu sebenarnya. Kenapa selama 3 bulan terakhir yang biasa bahas bisnis, finance, tiba-tiba politik, cari istri, drama tinju-tinjuan, bahas agama, itu tujuannya buat apa? Satu, karena gue bosen. Kedua, itu social eksperimen yang gue bikin lumayan publik. Nanti gue bakal cerita di satu video khusus. Tapi bisa nggak AI ngelakuin apa yang gue lakuin? Jawabannya enggak. Udahlah, jangan terlalu banyak gue cerita di video ini karena kalian bakal harusnya lumayan mind blow. Gimana cara gue gunain psikologi manusia, algoritma sosial media untuk bisa memanipulasi massa secara massal. Nanti gue pakai papan tulis gue jelasin. Tapi topiknya itu, AI nggak bisa ngelakuin apa yang gue lakuin. Sebelum gue sharing strateginya, gimana caranya nggak tergantikan sama AI, kalian harus bener-bener tahu kenapa Indonesia terancam dan benefitnya apa kalau kalian belajar AI sekarang juga. Simpelnya, kalau buat gue, ada 3 kuadran. Oke, ada risetnya menarik di 2025, orang yang lahir tahun depan, itu namanya generasi beta. Itu generasi yang paling pinter, yang harusnya paling pinter dari semua generasi. Generasi yang paling penasaran, paling bisa menyerap informasi lebih banyak. Kenapa? Soalnya lahir di zaman AI. Kalian kalau track back cerita orang tua kita, kalau mau cari informasi mentah bahkan ya, harus ke perpustakaan, buka buku, barulah mereka bisa dapat informasi. Di milenial sama Gen Z, kita sekedar pakai jempol. Tapi ada namanya informasi mentah sama informasi matang. Informasi matang itu butuh dimasak untuk kita bisa konklusi, oh yang terbaik untuk karir adalah ABC. Kuadran pertama yang paling penting dari AI itu learning. Kalian tinggal menjadi generasi yang mau belajar apapun, mau analisa apapun, mau dapetin summary atau tanda kutip belajar langsung dari profesor. Bahkan mungkin informasinya lebih dalam daripada profesor dalam hitungan jempol. Hitungan detik pakai jempol maksudnya. So, kuadran pertama, gunain AI untuk belajar sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan kalian bakal jauh-jauh lebih pintar, jauh lebih unggul daripada generasi sebelumnya. Cuma butuh satu hal, rasa penasaran. Kalau bingung sama suatu hal, bukalah AI, tanya. Poin kedua, time saving. Untuk manusia yang ngelakuin suatu pekerjaan, pasti mereka harus sudah ngelakuin proses dari 1, 2, 3, sampai 10. Dan yang kalian nggak sadar, sebenarnya dari 10 step itu, 8-nya itu biasanya redundant. Kalau nggak redundant, bisa digantikan sama tools. Yang nggak bisa, mungkin kayak mikirnya di poin 1, ngecek apakah ini bagus atau nggak di poin 1. Sisanya, itu tuh simpelnya kayak editor gua mau ngedit video. Oke, kita harus tambahin B-roll. Gambar yang merepresentasikan orang lagi berpikir. Yang dia lakuin ke website, beli dulu tokennya, browsing dulu yang banyak, download dulu, coba masukin ke klip dulu. Itu bisa digantiin dalam hitungan menit. Dan itu tools yang lagi gue collab di video ini juga, yaitu Dreamina. Kalian bisa bikin video, gambar, dan AI tools ini lumayan unik flow-nya karena dia nge-generate image sama video berdasarkan token, dan kalian bisa dapat 60 token gratis setiap harinya. Kalian bisa collate. Dan itu cuma proses kreatif. Ada banyak banget aspek pekerjaan administratif yang bisa kalian time saving dari yang sebelumnya 10 jam diberesin dalam 10 menit. Gue nggak bercanda. 10 jam kalian baca Excel yang isinya 10.000 field, cuma mau cari misalnya data-data mana yang kalian butuh, kalian bisa pakai AI. Baru poin ketiga yang jujur ya, pedang bermata
mata dua kenapa Indonesia rentan untuk digantikan AI, yaitu critical thinking. Basisnya menjadi critical thinking, lo harus bisa bertanya why. Tapi karena nggak ada kutipnya gini ya, kalau orang bodoh ngobrol sama orang bodoh, mereka berdua belum tentu bisa jadi kritis. Karena dua-duanya ya cuma lempar-lemparan statement yang nggak ada substansi. Untuk berpikir kritis, lo butuh lawan bicara yang bisa punya wawasan luas dan sama-sama nanya why. Jadi gunain AI yang sifatnya conversational untuk mengasah pola pikir. Kalian nanya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kalian nggak bisa ketemu di search engine atau platform lainnya. Terus kalau misalnya mau belajar AI yang bener, itu balik lagi ke poin yang gue bikin di video sebelumnya, yaitu literasi. Functional literasi itu kan turunan dari skill-skill yang berguna di kehidupan sehari-hari. Dan ada namanya AI literasi. Karena yang kebanyakan orang, mereka tahu ada banyak AI tools yang keren-keren, tapi sekedar tahu aja, belum tentu mereka pakai sehari-hari, apalagi dijadiin habit yang melebur ke workflow-nya kalian. Karena kalian nggak ngerti yang namanya literasi. Oh, tahu ada tools ini, pakai sekali, terus nggak dipakai lagi. Frameworknya AI literasi itu ada 3 step. Kalian harus understand, evaluate, baru use. Karena kalau orang skip use langsung pakai aja nih misalnya, tapi kalian nggak ngerti ini fungsinya bisa sejauh apa, nggak ngerti teknologinya secanggih apa, dapat informasi lewat multimodal, dan nggak perlu sampai sedalam itu sih. Tapi untuk sebelum pakai tools AI, ada bagusnya kalian understand dulu ini sebenarnya bisa sejauh apa toolsnya. Kalau lu bingung, bahkan lu bisa tanya AI tools AI yang bagus apa dan jelasin kenapa, cara kerjanya gimana, bisa sejauh apa. Tapi informasi yang kalian dapetin jangan ditelan mentah-mentah, dievaluasi dulu. Cocok nggak untuk workflow gue? Bisa nggak gue konsisten pakai ini? Cara gue pakai ini secara konsisten gimana? Baru yang terakhir use. Di saat kalian pakai tools AI, kalau udah ngelewatin fase literasi ini, kalian bakal pakai itu bukan buat keren-kerenan doang, tapi mempermudah hidup kalian. Contoh, kalau kalian pakai Dreamina AI, kalian evaluasi, kalian tahu nih, AI itu is only as good as the input. Seberapa jago kalian bertanya atau menggunakannya, AI-nya bakal lebih bagus lagi. Atau yang terkenal kalau misalnya kalian pakai AI yang lagi rame sekarang, bahkan ada pekerjaan khusus yaitu namanya prompting. Gimana cara bertanya dan bikin kalimat-kalimat yang tepat biar AI-nya keluarin hasil yang paling bagus. Ini kalau mau praktek pakai Dreamina AI, kalian bisa pakai AI reference-nya, text to image, kalian bisa prompting keluar gambar, image to image ini buat bikin poster dan teman-temannya. Tapi so far kalau kalian lihat di video ini yang hampir semuanya itu pakai AI, menurut kalian gimana? Kalau jelek, mungkin bukan salah AI-nya, mungkin salah editor gue yang nggak jago prompting. Kalau udah ngerti cara pakainya, leburin itu ke proses kerja kira-kira kayak gini. Lantas, kenapa di awal video gue bilang kayak Indonesia tuh yang paling bahaya? Karena AI either bisa bikin lu miskin atau bisa bikin lu kaya banget. Ini ancaman AI yang sebenarnya. AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti nama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia. Apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die. Rugi waktu, rugi uang, dan lebih parah lagi rugi otak. Makanya sekarang gue pun kan mau rebranding ya. Gue udah bukan kreator bisnis atau finance lagi. Harapannya gue bisa jadi kreator yang bikin kalian jauh lebih kritis, berani mempertanyakan hal-hal. Ujung-ujungnya ya biar kalian bisa punya kerjaan atau karir apapun yang nggak bakal diganti sama AI. Again, semua video ini, hampir semua klip-klipnya itu pakai AI. Menurut kalian, kalau misal belum perfect, menurut gue dikit lagi bener-bener bisa ngegantiin sampai di tahap gue pecat editor gue. Termasuk skripnya juga AI, tapi gue modifikasi. Karena sebagus-bagusnya skrip AI, dia nggak bisa berbicara kayak gue bicara. Kalau kalian mau langsung praktekin, bisa langsung cek link yang gue taruh di bawah. Itulah yang bikin kalian nggak bisa diganti sama AI, dan karena Indonesia krisis berpikir, itulah ancaman paling gede. Tapi kalau kita optimis dan kita oportunis, justru karena banyak masalah tuh banyak opportunity. Kalau misalnya semua orang Indonesia pintar, kalian nggak laku bos, gua nggak laku. Jadi sedikit berterima kasih bahwa banyak masalah di Indonesia dan banyak yang bisa di-solve sama AI. Kalian setuju atau nggak? See you guys next video, bye bye.